jangan lagi mau untuk memilih yang itu-itu. Saat dirayu jangan sampai tertipu, kalau tak mau hidupmu pilu. Kini saatnya kita katakan yang kita inginkan perubahan. Jadi dari rentetan pelanggaran yang terjadi sejak masa tahapan pencalonan, tahapan kampanye, sampai dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya rasa permasalahan ini sejatinya harus dibawa ke jalur hukum. Ada juga dapat informasi sampai cek plano hasil itu dibawa pulang. Bahwa kami menganalisa 2 kamar kecurangan. Satu kamar pra hari H. Jadi tahapan pertama dari seleksi KPU bahkan tahapan-tahapan pemilu, lalu kamar kedua hari H pemilu. Sekarang sudah ada tahapan ketiga rupanya Bang kecurangan itu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Busta Minarda mendoakan pemirsa, mendoakan kita semua, mendoakan seluruh bangsa Indonesia. Semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, makin hari makin terbongkar berbagai dugaan kecurangan yang merupakan kebobrokan dari pemilu 2024 ini. Dan sekali lagi ini tidak bisa dibiarkan dan harus dibongkar habis. Kita menyayangi negara dan bangsa Indonesia. Dan kita sangat menghormati para pendiri negara ini. Yang tentu saja mereka tidak merelakan bangsa ini menjadi bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang lahir dari sebuah proses kecurangan. Pemirsa, Bawaslu Kota Tangerang Selatan memergoki panitia pemungutan suara atau PPS membuka kotak suara dan mengambil kertas hasil suara C plano. Peristiwa tersebut terjadi sebelum rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini dibuka-bukain kotaknya? Iya. Kenapa? Kan rekapnya belum selesai. Ya, tapi kan ini udah di sini. Kok udah kemarin? Siapa yang nyuruh Anda buka? Hah? Kan sudah persetujuan sama Pano, sama PPK, sama saksi juga. Iya. Buat si rekap ya kan, karena si rekapnya Kan belum dihitung. Kok bisa dibuka? Siapa yang? 87. Tapi sisanya udah ke-upload semua. kasih. Mbak, Mas, ini C1 plano. Ya, C hasil plano yang ada dalam kotak. Tapi kok bisa dibuka? Dikeluarin dalam kotak sedangkan rekapitulasinya belum. Saksi kau gimana? Lah, nggak, ketentuannya bagaimana? Ini kan kalau sudah dalam sini nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka, Mas. Ini Pak, kemarin itu Gimana? kita mau pleno, sedangkan pleno harus menggunakan sirekap. Inilah video yang diambil Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang memergoki seorang PPS membuka kotak suara guna mengambil hasil suara C plano di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Sabtu kemarin. Di video nampak juga terhampar hasil suara C plano di pelataran Kelurahan Jelupang. Sesuai aturan, kotak suara boleh dibuka saat rapat pleno tingkat kecamatan. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Muhammad Acep, sangat menyayangkan KPU Tangerang Selatan tidak menaati aturan. Bawaslu juga mengkaji kejadian ini dan mendapatkan informasi bahwa hasil suara C plano yang ada yang dibawa pulang oleh PPS. Ya, tapi kan ini udah di sini. Kok Petugas KPPS sedang membuka kotak-kotak suara gitu. Nah, sedangkan di sana tidak ada rapat pleno. Itu tidak ada sedang rapat pleno, dibukain. Kemudian saya bertanya, ini kenapa dibuka-buka? Sedangkan kotak suara yang sudah masuk ke kecamatan itu tidak bisa dibuka sebelum adanya rapat pleno untuk dibacakan rekapitulasi. Nah, alasan mereka adalah untuk diupload di Sirekap.
Nah, sedangkan Sirekap ini kan mestinya diupload ketika di TPS. Walaupun gagal, itu nggak ada persoalan. Kenapa harus sampai membuka kotak? Ini kan sebuah pelanggaran. Gitu sih. Untuk menyikapi Bawaslu seperti apa nih? Bawaslu sedang mengkaji aturannya ya, bahwa kotak suara itu dibuka. Ini dasar untuk kepentingan apa? Gitu ya. Karena ada juga dapat informasi sampai cek plano hasil itu dibawa pulang. Nah, ini salah satu bukti yang coba kita tampilkan di sini. Ini salah satu, sahabat BN. Kita lihat sekarang betapa bertebarannya di media-media, terutama di media sosial, kejanggalan-kejanggalan, kekeliruan-kekeliruan, dugaan kecurangan-kecurangan yang begitu gamblang dan begitu memprihatinkan. Bertebaran. Ada yang terang-terangan menusuk salah satu paslon. Terang-terangan saja. Ada yang nenek-nenek di saat dia memilih, dia ingin memilih paslon A misalnya, diarahkan ke B, ditusukkan B. Ada yang TPS misalnya jumlah pemilihnya 200. Tetapi bisa ada salah satu paslon yang dapat suara di sana 700 atau 600. Banyak sekali. Ini salah satu di antaranya. Kalau begini, sahabat BN, tentu sungguh sangat sulit rakyat jadinya mempercayai hasil pemilu kali ini. Sekarang coba kita saksikan tayang berikut ini berupa pandangan dari seorang pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, yang namanya semenjak beberapa hari terakhir ini heboh di Indonesia karena dia merupakan satu di antara 3 pakar hukum tata negara yang menjadi bintang film Dirty Food yang menggambarkan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini. Bahwa kecurangan ini tidak dirancang semalam. Ini sudah dilangsungkan puluhan bulan. Kalau dibaca bahkan sudah 2-3 tahun belakangan. Jadi menurut kami ya hari ini antara kami bersyukur juga sedih. Bersyukur bahwa apa yang kami sampaikan terbukti secara empirik. Bahwa ada satu putaran dengan sebaran-sebaran yang kami sampaikan. Tetapi sedih karena ini dilakukan dengan cara-cara curang, tidak fair. Yang terjadi dalam pemilu kita itu azas yang diterapkan memang ada, Bang, langsung, umum, bebas, rahasia. Tapi azas lainnya tidak dilaksanakan jujur dan adil. Gitu ya. Nah, bagi kami ya ini sudah terbukti di dalam berbagai argumentasi kami di film. Tahapan di mana saja kecurangan itu terjadi. Ini kalau pakai istilah debat, Bang, dari hulu sampai hilir terjadi kecurangan. Saya sempat bilang kepada seorang teman bahwa kami menganalisa 2 kamar kecurangan. Satu kamar pra hari H. Jadi tahapan pertama dari seleksi KPU bahkan tahapan-tahapan pemilu. Lalu kamar kedua hari H pemilu. Sekarang sudah ada tahapan ketiga rupanya, Bang, kecurangan itu penginputan data. Jadi kalau demikian memang dari hulu sampai hilir dugaan kecurangan ini telah direncanakan. Seperti apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari barusan. Dan ini tentu saja sama dengan mencabik-cabik kedaulatan rakyat. Sekarang mari kita saksikan lagi, sahabat BN, tayangan berikut ini. Benarkah pelanggaran pada pemilu serentak 2024 ini sudah masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati. Selamat sore, Mbak Neni. Selamat sore, Mas Reza. Sehat ya?
Sehat, Mbak Neni. DIP mengatakan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu kali ini lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Sebenarnya bentuk pelanggaran seperti apa yang disebut lebih parah dan berapa banyak kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Mbak Neni? Iya, kalau kita melihat di lapangan berdasarkan hasil pemantauan DIP Indonesia, memang pemilu ini masih menjadi instrumen yang rapuh ya, sehingga bukan hanya mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga esensi demokrasi yang terancam. Karena di situ ada berbagai anomali yang menyentuh aspek legitimasi dari pemilihan presiden 2024. Jadi dari rentetan pelanggaran yang terjadi sejak masa tahapan pencalonan, tahapan kampanye, sampai dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya rasa permasalahan ini sejatinya harus dibawa ke jalur hukum, dan Mahkamah Konstitusi tentu sudah siap gitu ya menerima asalkan memang dugaan pelanggaran ini terpenuhi dengan unsur terstruktur, sistematis, masif. Kalau kita melihat di lapangan, Mas Reza, secara terang benderang atas berbagai temuan yang muncul ke permukaan publik, baik misalnya yang disampaikan oleh teman-teman NGO gitu ya, para pemantau pemilu, LSM, kemudian juga teman-teman dari mahasiswa, aktivis, kemudian juga teman-teman pembela demokrasi, ini memang terhadap kecenderungan terjadinya adanya rekayasa pemilu gitu. Rekayasa pemilu ini dilakukannya itu mulai dari hulu ke hilir. Jadi memang tidak terbayang gitu ya, dari hulu ke hilir itu memang sudah di agenda setting sedemikian rupa, misalnya mulai dari keterlibatan kepala desa, kemudian ASN, kemudian politisasi bansos, kemudian abuse of power in election lainnya, termasuk juga intimidasi yang dilakukan sampai dengan pelemahan secara sistematis terhadap internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu. Sahabat BN, yang tidak habis pikir kita, mengapa dugaan kecurangan sekasar ini dilakukan di era globalisasi informasi yang sudah secanggih sekarang ini? Tidakkah ingat bahwa perilaku seperti ini jelas akan bisa dideteksi oleh tim IT lawannya? Ini sangat terus terang dilakukan. Sangat-sangat terus terang. Ini tentu saja membuat rakyat semakin tidak bisa dibendung untuk memperoleh perubahan kepada yang lebih baik. Sahabat BN, untuk menghilangkan sakit kepala kita melihat fenomena yang terjadi sekaitan dengan dugaan kecurangan pemilu sekarang ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Biarlah aku beri sedikit cerita untukmu. Mengapa hidup kita semakin susah? Apakah mau terus begitu? Mau tak mau kita bersama maju. Janganlah kamu ragu-ragu. Kalau ragu katakan kita maju, yang ada malah kita tertipu. Setiap pemilu jangan lagi mau untuk memilih yang itu-itu. Saat dirayu jangan sampai tertipu. Kalau tak mau hidupmu pilu. Kini saatnya kita katakan yang kita inginkan perubahan. Janganlah mau bila lewat pemilu, yang ada hanyalah pergantian. Kita inginkan perubahan, perubahan.
perubahan, bukan pergantian. Yang kita inginkan perubahan. Biarlah aku beri sedikit cerita untukmu. Ngapa hidup kita semakin susah? Apakah mau terus begitu? Mau tak mau kita bersama maju, jangan malah kamu ragu-ragu. Kini saatnya harus kita katakan yang kita inginkan perubahan. Demikian sebuah lagu dari Iwan Fals tentang perubahan yang saya kutip dari channel YouTube Eros Jarot sebagai penutup dari pertemuan kita ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.